Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Simo dimanapun berada, semoga rahmat serta karunia selalu terlimpah dan tercurah kepada kita semuanya. Amin barakallah. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat jumpa kembali, tentunya masih di channel Simo SDSM. Di sini saya dan Simo kembali akan berbagi amalan tata cara untuk memanggil dan memerintah roh uang. Tentunya ini merupakan solusi untuk mengatasi masalah rezeki, terkhusus untuk keuangan. Ketika kita berbicara mengenai roh uang, apakah benar benda mati itu memiliki roh? Tentunya saya akan menjawab, benda mati pun itu memiliki roh dan juga hidup sebenarnya, memiliki eksistensi tersendiri. Saya akan mengutip salah satu hadis riwayat Bukhari, yaitu hadis ini menceritakan salah satu kejadian yang tidak biasa. Dahulu kala Masjid An-Nabawi, tiang-tiangnya tersebut dibuat dari batang pohon kurma. Dan ketika Nabi Muhammad sebelum naik ke mimbar untuk berkhutbah, beliau selalu bersandar di salah satu tiang tersebut. Dan ketika mimbar sudah dibuatkan dan Rasulullah sudah berdiri di situ, terdengarlah salah satu batang pohon kurma tersebut yang di situ seperti unta yang sedang berenang. Seketika itu Rasulullah mendekatinya dan mengarahkan tangannya ke batang pohon kurma tersebut. Dan seketika itu batang pohon kurmanya langsung terdiam. Ini bukan kisah yang hanya isapan jempol semata, namun di sini juga disaksikan oleh para sahabat. Jadi sebenarnya benda yang kita anggap mati sebenarnya memiliki eksistensi tersendiri, hidup, dengan kata lain memiliki kecerdasan, memiliki roh, bernapas dan juga hidup. Sama halnya dengan kita mengkaji, memanggil roh uang. Jadi saya rasa sudah tidak ada lagi pertanyaan yang bertanya tentang benda mati apakah punya roh, kan seperti itu. Apakah hidup, memiliki eksistensi tersendiri? Jawabannya sudah saya jelaskan tadi, yaitu riwayat Imam Bukhari yang menceritakan Rasulullah ketika hendak mengisi khutbah, dan beliau sebelum mengisi khutbah biasanya selalu bersandar di salah satu batang kurma yang ada di Masjid An-Nabawi. Jadi sebenarnya ketika seseorang bisa memanggil roh uang, bisa menghidupkan roh uang, maka sebenarnya sangat mudah baginya untuk mengundang uang-uang yang lainnya agar berkumpul di hadapan kita, asalkan kita mengetahui caranya. Kalau saya kembalikan ke dalam kasus memanggil roh uang, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara lebih simpelnya. Ketika Anda berhasil memanggil roh uang ini, maka secara otomatis di sini dia akan hidup dan di situ akan menuruti apa yang saudara niatkan. Dengan kata lain,
Anda bisa memerintah dari uang yang sudah saudara bangkitkan roh uangnya untuk memanggil kawan-kawannya hadir di hadapan sedulur. Jangan ada lagi pertanyaan benda mati tidak memiliki roh, tetap ada, dan bahkan di situ bisa memiliki niat ataupun kehendak dia ingin kemana. Jadi intinya kekuatan batin memiliki eksistensi tersendiri. Dan di sini langsung saja kepada sedulurku semuanya, saya akan memberikan tata cara secara khusus untuk menghidupkan roh uang, memanggil roh uang secara benar. Dan di sini yang harus saudara lakukan, siapkan 1 lembar uang. Ini saya memberikan contoh memakai uang Rp50.000. Saudara boleh memakai Rp100.000 ataupun saudara bisa memakai Rp20.000. Silahkan bebas. Setelah itu selesai, saudara siapkan, lakukanlah sholat hajat 2 rakaat terlebih dahulu. Setelah itu selesai, silahkan sedulur Simo letakkan uang ini di pangkuan Anda. Jadi saudara duduk sila, letakkan saja di pangkuan Anda. Dan seketika itu, sedulur Simo bacalah sholawat. Dan sholawatnya apa? Yang saya maksudkan, sholawatnya saya tuliskan sholawat fulus. Dan sholawat fulusnya saya tuliskan sebagai berikut. Sedulur Simo, bacalah sebisa Anda. Lebih banyak, lebih bagus. Dan ketika nanti sudah selesai membaca sholawat fulus, sedulur Simo perintahkanlah kepada roh uang ini agar supaya memanggil kawan-kawannya hadir di hadapan Anda. Kalau yang ini cukup 1 kali saja setelah Anda membaca sholawat fulus. Setelah itu, uang ini jangan pernah sedulur Simo gunakan untuk belanja. Ingat, karena ketika Anda gunakan ini untuk belanja, nanti saudara harus membuat lagi, menghidupkan roh uang kembali. Lalu uang ini diapakan? Jadi uang ini cukup saudara simpan. Dan ketika terkhusus, ketika sedulur Simo berada di tempat keramaian, tempat orang berdagang, pasar, mal ataupun yang lainnya, saudara, ketika sedulur Simo menyimpan ini di dompet ataupun di saku seperti ini, saudara bacalah sholawat 3 kali terlebih dahulu, sholawat fulus. Dengan sedulur Simo, ketika sudah membaca ini, maka tempelkan tangan Anda, yang penting mengarah ke uangnya, atau misal di saku belakang dompet seperti ini. Setelah itu panggillah kawan-kawanmu ke sini. Jadi terkhusus ketika Anda berada di tempat yang sangat ramai, tempat-tempat berkumpulnya uang banyak, biar uang ini memanggil uang-uang yang lainnya. Ini cara tersimpel, cara termudah. Biasanya uang yang sudah terbangkit roh uangnya, maka di situ ada hal-hal yang aneh terjadi di uang ini. Misal ketika Anda tidur sering mimpi dengan uang ini, ataupun ketika Anda tidur, Anda melihat uang ini mengeluarkan suatu cahaya, ataupun ada gambar yang bergerak, misal ini atau ini, itu juga merupakan pertanda Anda sudah berhasil connect dengan roh uang ini. Dan jangan heran
ketika nanti saudara menaruh uang ini di dekat Anda tidur, kadang uang ini juga akan mengeluarkan suara-suara. Jadi itu bukti di mana Anda sudah berhasil untuk memanggil roh uang. Tinggal Anda perintahkan roh uang ini untuk memanggil kawan-kawannya. Ingat, sebenarnya benda mati ini hidup, memiliki roh, bernapas, dan juga memiliki kepandaian. Jadi kekuatan batin juga memiliki eksistensi tersendiri. Dengan cara ini Anda akan mudah untuk menghadirkan uang di hadapan Anda, untuk mengatasi masalah keuangan Anda, hutang Anda, rezeki yang seret, saudara pakailah ini. Saya jamin dengan Anda mengikuti tata cara yang saya ijazahkan ini, maka sedulur semua akan dimudahkan untuk mendapatkan uang. Jadi seperti ini ijazah beserta keilmuannya. Dan jika ada pertanyaan, sedulurku semuanya bisa tinggalkan komentar. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Dari saya Bang Simo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.